Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner melalui pengabdian masyarakat Fakultas Teknik Udinus Bantu Pabrik Tahu di Semarang. Oke, kita lanjutkan ya Fajar ya. Kita akan menanyai perasaan kamu nih. Perasaan kamu bisa terlibat dalam pengabdian masyarakat ini nih seperti apa gitu? Ya, terima kasih Mbak Nadia. Jujur perasaan saya tuh senang dan bangga Mbak. Karena senangnya adalah saya bisa berkontribusi banyak ke UKM, langsung ke masyarakat. Dan bangganya itu saya bisa diajak kolaborasi dengan para dosen gitu Mbak. Dan ini kan kesempatan ini nggak semua mahasiswa teknik industri dapat gitu. Saya dan teman-teman saya bertiga, ada Adib dan Mahendra itu benar-benar merasa bangga, senang. Dan terima kasih banyak kepada Bu Amali dan Bu Meni, kami sudah diajak kolaborasi bersama-sama. Luar biasa bangga ya pastinya dan senang bisa ikut terlibat gitu. Ini tadi kan karena bisa membantu gitu ya, UKM gitu, peran nih. Berarti perannya. Peran kamu apa nih di sini? Kalau berbicara peran dalam proses pengabdian ini, peran saya adalah untuk merancang dari troli tersebut Mbak. Jadi kami kan bertiga. Yang pertama itu ada Adib, kedua saya dan Mahendra. Adib itu adalah perannya untuk menganalisa awal terkait beban kerja yang dirasakan oleh para pekerja di UKM tahu tersebut. Lalu hasil dari analisanya Adib menjadi dasar saya untuk melakukan proses perancangan alat bantu, yaitu berupa troli ergonomis. Kemudian setelah saya selesai merancang dan alat itu tersebut jadi, tugas dan peran teman saya berikutnya Mahendra yaitu melakukan uji coba atau biasa dikenal dengan usability testing terhadap performa maupun fungsi dari troli tersebut. Gitu Mbak Nadia. Oke, luar biasa ya mahasiswa-mahasiswa ini ya. Berarti melibatkan mahasiswa juga kan ya Bu ya? Berarti melibatkan 3 mahasiswa. Gitu, luar biasa. Ini kalau pengabdian masyarakatnya sendiri ini kan ada yang dari teknik industri dan juga biomedis gitu. Nah ini melibatkan memang di semua teknik atau gimana Bu? Ya kebetulan kalau misalnya dari pengabdian gitu ya, kami itu kan membuat tim. Nah tim itu memang ada batasan maksimal dari anggotanya. Nah kebetulan di sini saya hanya bersama Bu Meni sebagai ketua dan anggota, kemudian bersama 3 mahasiswa yang terlibat. Oke, ini berarti hanya beranggotakan 5 saja Ibu ya? Udah sama ketua, luar biasa sekali. Berarti ini tadi ada dari teknik industri dan juga teknik biomedis gitu. Kalau dari mahasiswanya sendiri berarti ini 3-tiganya dari teknik industri semua gitu ya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya sama Fajar untuk peranan dari mahasiswanya gitu ya Bu ya. Nah ini kalau dalam proses penyuluhan Ibu, dalam penyuluhan mengenai resiko ergonomi tadi Ibu ya sudah dijelaskan gitu ya. Ini kalau dosen yang terlibat berarti hanya Bu Amal dan juga Bu Menik saja gitu. Nah ini kalau peranan dari dosennya sendiri nih seperti apa Bu pembagiannya juga gitu. Baik, kalau misalnya dari saya sendiri, saya ini kan sebagai organisator lah sepertinya gitu ya. Jadi mengorganisasikan seluruh kegiatan pengabdian mulai dari awal, dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan sampai ke dalam evaluasi. Nah, di dalam pelaksanaan itu kan ada berbagai macam kegiatan, aktivitas yang kita lakukan seperti melibatkan mahasiswa juga seperti itu. Nah, ketika perancangan itu saya melibatkan Bu Meni karena Bu Meni itu kan basicnya adalah biomedical itu kan juga untuk perancangan alat-alat kesehatan. Nah, Bu Meni ini memberikan saran-saran terkait dengan aspek medis ketika perancangan seperti itu, dan juga nanti ketika alat jadi itu kita mengevaluasi kembali dari sisi medisnya seperti itu. Kalau dari saya ya pelaksanaan, kemudian pemberian penyuluhan dan seluruh kegiatan di range seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Bu Menik tadi kan ada dari sisi medisnya. Nah, ini sisi medisnya seperti apa sih Bu gitu? Iya, baik. Jadi kalau kolaborasi antara industri dan biomedis dalam perancangan alat di sini tadi sudah disampaikan oleh Mas Fajar. Jadi dalam tahap perancangan alat sebelumnya itu dilakukan asesmen terlebih dahulu yang dikerjakan oleh Mas Adib ya. Nah di situ peran saya di situ jadi mendampingi asesmen kelelahan kerja para karyawan selama aktivitas seperti itu. Jadi dari situ lebih ke karyawannya gitu ya? Iya betul. Nah pada saat penyuluhan pun kami menyediakan pretest dan posttest. Jadi ada instrumen ukur sebelum diberikan troli ergonomis, kemudian setelah diberikan troli ergonomis, kemudian setelah diedukasi terkait ergonomi itu nanti ada ukuran capaian. Nah itu sebelum yang diukur apa aja sih Bu gitu? Ada instrumen penilaian asesmennya seperti itu. Ada sendiri gitu ya. Jadi antara
sebelum ada diberi troli itu tadi sama sesudah gitu ya, dibedakan gitu ya Bu ya. Oke, dan memang berpengaruh besar. Iya, iya, sangat berpengaruh. Jadi tim pengabdi kami itu mengetahui, oh selama ini mereka beraktivitas ini nyaman tidak, aman tidak, dan mengganggu kesehatan tubuh mereka apa tidak, seperti itu. Dari situ, dari mereka mengisi kuesioner seperti itu, kami bisa mengevaluasi. Dan ternyata pada saat penyuluhan pun memang ada beberapa karyawan yang mengeluhkan ada beberapa bagian tubuhnya yang sering kemeng seperti itu ya. Boyo, pegel, nah itu. Karena tadinya harus ngangkat-ngangkat bahan tadi ya, kedelai gitu mungkin. Nah makanya sekarang ada troli itu, berarti tinggal dorong aja. Iya, betul. Tinggal dorong aja dengan kekuatan dalam, enggak ya Bu ya. Oke, baik. Nah ini ngomong-ngomong terkait dengan persiapannya nih Bu. Untuk persiapannya sendiri nih berapa lama nih Bu? Kalau persiapan penyuluhan sendiri sebenarnya nggak lama ya. Kalau penyuluhan sendiri kita 3 minggu. 3 minggu itu sebenarnya kalau untuk materi, kemudian kesiapan fasilitas dan sebagainya sebentar. Namun kami yang menyesuaikan jadwal gitu. Nah jadwal penyesuaian jadwal ini yang cukup rumit. Nah tetapi kalau persiapan dimulai dari awal pengabdian karena di sini kan ada beberapa proses ya. Pengukuran kelelahan, beban kerja, kemudian kita juga melakukan perancangan sampai alat tersebut jadi, sampai disosialisasikan itu bisa mencapai kurang lebih 8 bulan seperti itu. Kurang lebih 8 bulan gitu ya. Kalau masa penyuluhannya sih paling tadi 3 minggu gitu ya Bu ya. Persiapannya. Oke, persiapannya 3 minggu. Nah ini kalau untuk lama perancangan alatnya sendiri nih Bu Menik, ini berapa lama nih? Dari total 8 bulan tadi ya Bu ya? Iya. Ini mengambil porsi berapa lama ini? Baik, jadi dalam perancangan alat itu ada peran si Mas Adip di awal untuk menganalisa di awal itu kurang lebih 1 minggu, Mbak. Kemudian nanti dilanjutkan oleh si Mas Fajar dari proses desain sampai merancang alatnya itu 2 minggu, seperti itu. Oke, 2 minggu. Nah ini kalau bahan-bahannya sendiri nih dari untuk alatnya itu apa aja sih Bu? Iya, kebetulan ini kan troli kereta dorong untuk bahan makanan ya, jadi memang kami merancang alat tersebut dengan material yang aman juga untuk makanan. Jadi materialnya dipilih stainless steel seperti itu. Oke, stainless steel gitu ya. Jadi memang tidak sembarangan pilih gitu ya, Bu ya. Oke, kalau dari Fajar kemarin berarti kamu di perannya tadi apa? Perancang alat. Perancang alat Ya, gitu ya. Kamu yang tersebut. merancang nih berarti. Iya. Yes. Gimana nih kamu merancangnya waktu itu? Ya, jadi sudah saya jelaskan tadi di awal, analisa awal itu kan diambil oleh Adip ya Mbak. Jadi menganalisa dulu beban kerjanya, beban fisiknya, ternyata oh para pekerja ini mengeluhkan sakit di bagian tubuh tertentu, mereka juga mengalami kelelahan. Setelah kami analisa lagi, observasi, ternyata yang paling berbahaya itu adalah proses pemindahan material, karena masih dilakukan secara manual. Maka itu mereka membutuhkan alat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kami setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing, ketemulah solusi gimana kalau kita merancang alat bantu berupa kereta dorong atau troli tersebut. Tapi ya troli tersebut juga harus selain berdampak bagi kesehatan mereka juga harus meningkatkan produktivitas dari kinerja UKM TU Paparto serta meningkatkan efisiensi waktu kerja mereka serta efektivitas cara kerjanya. Maka dari itu dalam proses perancangan saya selalu meminta saran dari Dosbing, terus diskusi, alhamdulillah sampai jadi akhir troli tersebut, troli ergonomis. Ini seperti yang pemirsa tahu gitu ya, troli. Mereka pasti pada tahu ini apa sih yang membedakan gitu dengan troli-troli pada umumnya gitu, Fajar. Ya seperti yang tadi Ibu Mini bilang, karena ini kita dibuat khusus untuk UKM TU Paparto, maka untuk ukuran troli pun kita sesuaikan Mbak dengan ukuran para pekerja di sana atau menggunakan faktor antropometri, menggunakan dimensi tubuh dari para pekerja. Juga kita lakukan analisa menggunakan antropometri orang Indonesia. Dan untuk bahannya sendiri, pemilihan materialnya juga kita menentukan yang aman untuk pangan atau food grade. Oh benar-benar nggak ya, boleh sembarangan ya, karena ini bersangkut paut dengan pangan gitu ya. Terus apa lagi nih yang perlu dipikirkan, tapi kita akan lanjutkan jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.